Bismillahirrahmanirrahim. Kembali supaya hafal. Al-wajia al-ilmu bi anna syai'an wajia itu definisi tauhid secara rohani. Nikmat rohmania yaitu nikmat besar. Nikmat besar dikatakan nikmat besar, semua makhluk dapat merasakan tersebut. Bukan hanya manusia saja, makhluk lain yang bernyawa, yang bernafas, yang bergerak di muka bumi, semua Allah berikan nikmat agung, nikmat besar. Bahkan orang yang lalai terhadap Allah sekalipun, orang kafir, Allah jamin kehidupannya, Allah jamin kehidupannya. Karena Allah dalam hal nikmat rohani ini, Allah tidak ada sifat diskriminasi. Semua makhluk harus tertulis dalam ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Makanya suatu perkara yang sudah dijamin oleh Allah. Kemudian ada yang dinamakan nikmat rohania, disebut nikmat rohania. Artinya nikmat tersebut nikmat kecil. Disebut nikmat kecil sebab yang merasakan nikmat rohania itu hanya segelintir orang yang merasakannya. Ada orang yang berilmu tauhid, tapi tidak bertauhid. Ada orang yang tidak berilmu tauhid, tapi bertauhid. Hanya teori saja yang telah kita dapatkan, mulai kita praktekkan. Berilmu saja tidak cukup untuk berada posisi yang paling aman. Berilmu saja tidak cukup untuk kita berada pada posisi yang aman. Yang dimaksud berilmu di sini, berilmu apa? Semua ilmu, baik itu ilmu agama, baik itu ilmu secara umum. Jika tidak, yang terlebih khususnya itu ilmu secara agama, kita hanya berada pada tingkatan berilmu saja itu tidak aman. Yang ditakutkan pertama, al-ilmu bila amal kasyadatin bila saja. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Pohon hanya besar saja, hanya menjulang tinggi saja, tapi tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Tidak ada buahnya yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua, an-nasu kulluhum halaka illa semua manusia memiliki batasan, semua manusia ada posisi tidak aman kecuali orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu sekalipun wal alimuna
dibilang amin. Orang yang berilmu saja posisinya masih terancam, kecuali kita berada pada tingkatan amin, mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Sehingga dijelaskan dalam Al-Quran, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya bagi orang yang berilmu itu satu, ya ma'ilahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilmu, derajat satu. Allah tinggikan derajat orang yang berilmu. Kiasan daripada ayat tersebut, hal yastawil ladina ya'maluna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengamalkan ilmu dengan orang yang tidak mengamalkan ilmu? Wajar saja. Orang yang tidak mengamalkan ilmu itu tadi al-ilmu bila al-ilmu bila amal, maksudnya bila sama. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tak artinya tidak akan diberi manfaat lebihnya. Nah, karena pembahasan jadi ifradul ma'lum ibadah, manfaatkan semua ilmu yang telah kita dapatkan untuk kemudian praktekkan ada rasa manfaat. Guru saya ketika sedang mengajar ngaji tidak pernah sekalipun memberikan saya yang tidak paham. Mungkin di kesempatan yang lain bisa disampaikan lebih tingkat lagi pembahasannya. Yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan beberapa yang tadi sudah disampaikan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dua kata, yaitu oh dan hak. Oh praktek itu juga. Oh praktek dengan menjalani kehidupan itu harus begini. Artinya itu cerdas. Orang cerdas dengan orang pintar itu berbeda. Orang pintar mungkin bisa saja IQ-nya tinggi, tapi orang pintar belum tentu kecerdasannya tinggi. Yang menjadi pegangan yang penting kita ada IQ, ESQ, ada spiritual question, ada emotional question, ada intellectual question. Mudah-mudahan emotional question kita yang lebih tinggi daripada intelektual. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.